Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai sahabat Latsar, berjumpa kembali di Andri Wardana Channel. Dan kali ini kita akan membahas learning journal mengenai anti korupsi. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andri Suryawardana dari Latsar CPNS 2021 Kabupaten Tapin, BPSDMD Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 14. Nah, sahabat Latsar, kita langsung aja ke pokok pikiran tentang korupsi. Korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Nah, korupsi sendiri menurut saya adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai, yang termasuk dari korupsi penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi seperti mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya, kertas dan alat tulis kantor, mesin fotokopi dan atau printer, serta telepon yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Sahabat Latsar, pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin turun lagi ke banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, corruptie. Dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Di Malaysia dipakai istilah risuah yang diambil dari bahasa Arab yaitu riswah yang sama artinya dengan korupsi. Nah, sahabat Latsar, kita lanjut lagi ke jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama itu merugikan keuangan negara. Nah, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Lalu yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap ini adalah kesepakatan dua pihak dan saling untung di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini yaitu politisi atau pegawai negeri melakukan tindakan kegiatan fiktif, markup, surat pertanggungjawaban belanja, dan atau menghilangkan atau menggelapkan dokumen berharga atau aset negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, selanjutnya, pemerasan. Pemerasan ini adalah politisi atau pegawai negeri memaksa dengan ancaman atau intimidasi terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Politisi atau pegawai negeri memeras masyarakat. Politisi atau pegawai negeri memeras politisi atau pegawai negeri lainnya. Selanjutnya, perbuatan curang. Perbuatan curang ini adalah segala bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta kecurangan terhadap aset negara. Pelaku mencurangi kontrak pengadaan barang dan jasa misalnya. Lalu, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Seseorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Lalu selanjutnya, gratifikasi. Gratifikasi ini, politisi atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Hadiah dalam arti luas di sini berupa uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya di dalam maupun di luar negeri. Lalu ada tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tipikor. Merintangi proses pemeriksaan, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan dan atau keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, sahabat Latsar, apa sih sebab-sebab terjadinya korupsi? Kita dapat lihat dari 3 aspek. Ada aspek individu pelaku, aspek organisasi, dan aspek masyarakat.
Nah, kita mulai dari aspek individu pelaku. Sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada membuat terjadinya suatu korupsi. Lalu, moral dan iman yang lemah tidak dapat menahan godaan hawa nafsu. Selanjutnya, merasa penghasilan kurang mencukupi kebutuhan yang wajar. Nah, kita lihat dari aspek organisasi. Yang pertama, kurangnya teladan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran. Yang ketiga, manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Kita lihat selanjutnya dari aspek masyarakat. Yang pertama, adanya nilai-nilai di dalam masyarakat yang kondusif terjadinya korupsi. Contohnya, permisif, apatis, dan juga adat. Lalu yang kedua, dampak korupsi tidak dirasa langsung oleh masyarakat, walaupun dampak korupsi dapat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Sahabat Latsar, aparatur sipil negara atau ASN adalah salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memasyarakatkan sikap anti korupsi. Hal ini disebabkan posisi ASN yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya wewenang mengatur keuangan negara. Maka diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari ASN sendiri, kemudian baru menularkannya pada unsur-unsur lainnya. Salam ASN dan kita lawan korupsi. Sampai di sini dulu sahabat Latsar untuk learning journal anti korupsi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau mungkin masih adanya terdapat kekurangan di learning journal ini. Dan pastinya semoga learning journal ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Akhir kata, saya Andri Suryawardana, pamit dari learning journal hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya. Sampai berjumpa kembali.